belum kompak, masih banyak yang ngobrol. Saya pantun dulu deh, bilang cakep yang mantap. Pohon salam di bawah pohon kelapa sawit. Kurang kompak. Pohon salam di bawah pohon kelapa sawit. Menebang pohon pakai gergaji. Yang jawab salam mudah-mudahan banyak duit. Biar tahun depan bisa berangkat haji. Yang kompak jawab salamnya, fokus anak sekalian jawab salam yang lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memotong salam memakai kampak. Ulangi, memotong salam memakai kampak. Selendang mayang dari 3 raksa. Jawab salamnya memang kompak, tapi sayangnya terpaksa. Salam yang ikhlas. Sekali lagi, kompak, ikhlas, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waqafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'da qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Sadaqallahu alazim. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para asatiz yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu tanpa menghalangi rasa hormat dan takzim saya. Wabil khusus sahibul bait, Ketua Majelis Taklim Kaum Ibu Masjid Nurul Islam, Ibu Ustazah Hajah Murtati, Ketua Ikatan Majelis Taklim Tanjung Duren yang saya hormati beserta jajarannya, ibu-ibu hadirin yang insya Allah kita senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini hati kita menjadi tenang, rezeki kita menjadi gampang, pikiran kita menjadi lapang, hidup kita jadi senang. Sebelum mati bisa melunasi. Udah paham banget kalau yang utang ya. Doa kenceng banget tuh nyambutnya. Maklum buat wajah berutang. Tak lupa saya sapa anak-anak muda sekalian, para yatim dan piatu yang hari ini berbahagia Anda. Insya Allah akan ada santunan katanya ya. Saya sapa anak-anak muda. Bu, kalau ibu-ibu kan ngajinya dirajin ya. Seminggu tuh 7 kali ngajinya. Seragamnya juga gonta ganti, warnanya lain-lain. Jadi kalau saya lihat ibu-ibu seragamnya gonta ganti, jadi saya ingat pantun. Ke Pulau Seribu beli ikan gabus, ikan gabusnya mati terlentang. Seragamnya ibu-ibu bagus, jadi saya boleh utang. Baik anak sekalian, ayo fokus jawab, salah jawab yang kompak. Kalau Ustaz panggil anak soleh jawabannya apa? Siap. Siap. Oke.
fokus semua. Anak soleh. Kurang mantap. Anak soleh. Kalau Ustaz bila kau anak soleh, jawab aku yang keras ya. Oke? Bila kau anak soleh, bilang aku. Bila kau anak soleh, bilang aku. Bila kau anak soleh dan memangnya begitu, kalau kau anak salah, bilang aku. Kok dibilang anak salah, bilang aku juga. Gak fokus, dengerin. Oke, jawab saya lagi ya. Fokus dengerin. Jangan main aku, bila anak salah bilang aku juga. Bila kau anak soleh bilang aku. Bila kau anak soleh bilang aku. Bila kau anak soleh dan memangnya begitu. Bila kau anak soleh bilang aku. Ya, tepuk anak soleh bisa? Bisa? Ya, yang makan taruh dulu makanannya, tepuk tangan yang masak. Ya. Bisa tepuk anak soleh? Ya. Aku, coba. Aku anak soleh. 1, 2, 3. Anak soleh. Coba, aku anak soleh. Aku anak soleh. Rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. Oke? La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yes, yes. Oke, bisa? Ya, kalau bilang tepuk anak soleh, tepuk anak soleh. Aku tepuk anak soleh. Ya, bisa ya di TPA diajarin ya. Oke. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh. Rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yes, yes. Yang semangat kalau dari anak soleh, jangan lembek. Ini ada ibu-ibunya nih, ya. Berarti kamu generasi yang akan datang harus fokus dan siap menyongsong masa depan. Ya, sekali lagi jawab salam yang kompak. Ini masih banyak yang kurang fokus nih. Jawab aku yang keras. Siapa yang tadi pagi sudah mandi? Aku. Kurang kompak. Siapa yang tadi pagi sudah mandi? Aku. Siapa yang mandinya di kamar mandi? Aku. Astagfirullahaladzim. Masa di kamar mandi mandinya? Ulang, yang kompak, yang semangat, fokus. Siapa yang tadi pagi sudah mandi? Aku. Siapa yang mandinya di kamar mandi? Aku. Siapa yang tadi pagi sudah mandi? Aku. Siapa yang mandinya pakai sabun suci? Nah, udah kompak. Kalau udah kompak kita lanjutkan, ya. Baik Bapak Ibu hadirin yang insya Allah kita senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah hari ini kita dapat hadir berkumpul bersama dalam acara memperingati tahun baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah yang dirangkaikan dengan acara pemberian santunan kepada anak-anak kita para yatim dan piatu. Di depan juga ada bazar yang nanti kalau selesai ibu pengajian silakan habis itu barang yang ada di atas meja. Asal bayar. Asal bayar. Ya. Maka insya Allah dengan hadirnya kita di majelis yang mulia ini untuk menuntut ilmu, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau hari ini kita dikumpulkan di Masjid Nurul Islam ini, insya Allah Allah juga akan kumpulkan kita semua di surganya Allah Subhanahu. Karena kata Nabi, man salaka tariqahum yaltamisu lahu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang ringan langkah kakinya
semangat menuju majlis-majlis ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Alhamdulillah, Allah kasih kemudahan nih kita jalan menuju surga. Apalagi kalau hari ini kita menyantuni anak-anak kita, para yatim piatu. Kata Nabi, ana wa qatilul yatim fil jannati abada. Saya dan orang-orang yang peduli terhadap anak-anak yatim, yang mau menyantuni anak-anak yatim, maka akan berada di surga bergandengan seperti dua jari. Alhamdulillah. Dengan talabul ilmi, dengan menuntut ilmu, Allah kasih kemudahan jalan kita menuju surga. Dengan kita menyantuni dan peduli kepada anak-anak yatim, maka Allah akan gandengkan kita bersama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di surga. Alhamdulillah. Anak-anak mau masuk surga? Mau masuk surga? Kurang semangat jadi tempat orang. Mau masuk surga? Apa syaratnya masuk surga? Mati dulu. Mau mati? Masuk surga mau mati kagak? Emang bisa? Belum mati masuk surga? Insya Allah kita semuanya akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalian tidak perlu khawatir, kalian tidak perlu bersedih. Mungkin ada di antara kalian nih para yatim piatu yang bapaknya sudah meninggal, tunjuk tangan yang bapaknya sudah meninggal, tinggi-tinggi. Siapa yang bapak dan ibunya sudah meninggal? Jadi ada yatim, ada yatim piatu, mungkin ada piatu. Siapa yang ibunya saja sudah meninggal? Ya. Nah, kalian sudah ditinggal oleh ayah, oleh ibu, atau oleh ayah dan ibu. Tidak usah bersedih hati. Kenapa? Karena emang semua manusia pada akhirnya nanti akan mati. Orang kaya, orang miskin, pejabat, rakyat biasa, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, ustadz juga. Kita kencang, ya ustadz kencang banget. Iya, ustadz mati, udah melotot lagi, ngapain gitu kan. Nah, walau kalian sudah tidak punya ayah dan ibu, mereka semua adalah pengganti ayah dan ibu kalian. Kalau kalian sekarang sudah tidak punya ayah dan ibu, jangan kemudian melemahkan semangat diri kalian untuk menyongsong masa depan, betul? Sebab berapa banyak anak-anak yang mungkin berlatar belakang yatim piatu sudah tidak ayah dan ibu, tapi dia semangat belajar ke depan sukses menjadi orang yang berhasil. Amin ya Rabbal. Nah, halo, mau nggak saya kasih resep bagaimana supaya kalian sukses? Mau nggak? Ada resepnya. Ibu-ibu aja kalau mau masak kue ada resepnya. Mau masak sayuran ada resepnya. Kamu juga begitu. Mau jadi orang sukses, mau dapat kamu ilmu ketika belajar, mau masa depan kamu gemilang, ada resepnya. Dengar ini, nanti di kuis ada ditanya, ya. Simak baik-baik. Nanti ada pertanyaan tuh kuis buat kamu tuh. Keluar nih pertanyaan. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Ini buat ibu bapak semua juga. Jadi kalau kita mau nuntut ilmu berhasil, Bu. Kalau kita mau ngaji rajin ngaji tapi paham, dapat diamalin. Enggak ngaji cuma dengar pulang hilang, enggak. Ya, jadi buat bapak dan ibu, ketika kita menuntut ilmu supaya kita mendapatkan ilmu. Buat anak-anak sekalian yang sekarang masih sedang menuntut ilmu di sekolah-sekolah, coba tunjuk tangan yang sekarang sekolahnya masih di bangku SD. Mana SD? Tinggi, yang SD. Oke, ada yang sudah di bangku SMP? Ada dua. Ada yang sudah di SMA? Ya, rata-rata SD. Nah, selagi masih muda, selagi masih SD,
Ustaz kasih ini resepnya supaya kita menjadi orang sukses ke depan, supaya kita berhasil dalam menuntut ilmu. Sayyidina Ali karramallahu wajhahu pernah berkata, ala la tanalul ilmi illa bisittati sa'ullika al-majmu'iha bi bayani dakain wa irsin wa istibarin wa mulqatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamani. Kamu gak akan memperoleh ilmu, ibu-ibu juga gak bakal memperoleh ilmu dan paham ilmu. Anak-anak sekalian tidak akan berhasil menyongsong masa depannya dengan berilmu kecuali ada 6 syaratnya. Singkat tadi nih ceritanya ini. Apa kata saudara pertama? Yang pertama, dakain, kecerdasan otak. Nih kalian nih anak-anak masalah otaknya masih bersih, otaknya belum terpakai, otaknya masih jenius. Bagaimana otak ini bisa berkembang atau tidak tergantung pemeliharaan. Kalau kamu pengen otak kamu jenius, kalau kamu pengen otak kamu pinter, cara belajarnya yang benar. Bagaimana cara belajar yang benar? Satu, belajar rutin sedikit demi sedikit, tiap hari belajar. Tunjuk tangan yang setiap malam belajar, yang tiap malam belajar, baru 2 orang. Tunjuk tangan yang kalau belajarnya mau ujian saja, banyak. Salah. Kalau kamu mau pintar, belajarlah secara rutin tiap malam sedikit demi sedikit. Ada kisah cerita. Kalau ada cerita seorang santri yang boleh dibilang goblok bener. Dia masuk pesantren, kiainya memberikan pelajaran nggak dapat. Ditanya nggak bisa. Nilainya jeblok. Dikeluarin dari si santri. Santri dikeluarin, dia pulang menangis. Di tengah perjalanan turun hujan. Ketika turun hujan, dia berteduh dalam sebuah rumah kecil. Karena hujan, setelah hujan berhenti ada tetesan-tetesan air tuh. Di bawahnya ada batu besar. Pas di tetesan air, batu itu berlubang. Berpikirlah, ya Allah, batu yang keras begitu hanya dengan kena tetesan air berlubang dia. Kalau gitu otakku juga nggak bakal. Kalau aku bisa belajar begini, pasti cerdas. Dia balik lagi ke pondok, dia minta lagi kesempatan sama kiai, dirubah cara belajar setiap waktu. Ternyata dia menjadi santri yang paling pinter di pondok pesantren itu. Inilah yang kita kenal dengan kisah Ibnu Hajar, seorang hamba yang belajar dari batu. Nah, buat ibu-ibu ya gitu, kalau punya anak-anak, punya cucu di rumah, jangan belajarnya mau ujian aja, belajar tiap hari, rutinkan. Kalau habis maghrib ngaji, habis ngaji belajar. Jangan di depan TV mulu, jangan main HP mulu. Ya, kalau pengen punya anak-anak yang cerdas. Ya, nah ya, jadi satu, kecerdasan otak kita juga. Kedua, wahirsin sungguh-sungguh. Kalau kamu menjadi orang pintar ke depan, mau jadi orang yang berhasil tanpa kesungguhan, gak bakal berhasil. Mereka orang-orang yang sukses, nah, jadi pejabat, jadi orang kaya, rumahnya mewah, mobilnya hebat dan sebagainya. Kenapa? Dia sungguh-sungguh waktu belajarnya. Yang ketiga, wastibarin, mesti sabar kalau belajar. Ibu-ibu juga udah tua tapi rajin ngaji, kok nggak dapat sabar? Kok ngaji kagak dapat, kagak ngerti-ngerti, besok kagak ngaji dah. Jangan. Datangnya ngaji saja kita sudah mendapatkan pahalanya luar biasa. Lebih baik dari kita sholat sunnah 1000 rakaat, lebih baik dari kita menjenguk 1000 orang sakit, lebih baik dari kita mengurusi 1000 jenazah. Baru datangnya doang. Alhamdulillah. Soal paham atau tidaknya nomor 2 deh, apalagi kita udah tua. Yang baru ngajinya sekarang ini, ayo rajin ngaji, ya. Lama-lama juga dapat. Paling tidak Allah kasih kemudahan jalan kita menuju surga, ya. Kemudian wabullah, kalau belajar itu perlu biaya. Kalau anak-anak kita yang piatu, insya Allah orang tuanya banyak yang akan membantu biaya. Biasanya di yayasan di sekolah-sekolah juga ada dispensasi keringanan buat anak-anak yatim piatu. Enggak masalah urusan biaya, insya Allah. Yang kelima,
wa irsyadi ustadin, petunjuk guru. Bu, kita ngaji jangan sampai merasa sekarang karena dunia udah canggih, gomang gak mau ngaji, masih capek. Terkadang diomel-omelin, Pak Ustadz disini terus. Gomang mau ngaji sama Mbak Google aja. Kalau ada apa-apa, gue tinggal nanya Mbak Google. Maaf, siapa orang yang belajar tanpa mendapat bimbingan dari guru, maka dia akan tersesat. Betul? Tersesat. Jangan terkecoh dengan kemajuan teknologi sekarang, merasa belajar sudah cukup dengan internet. Kemudian anak-anak kita biarkan mendownload dari internet segala sesuatunya. Jangan. Kenapa kalau tanpa bimbingan guru tersesat kita? Kenapa kita tidak bisa memahami ilmu itu dengan sebaik-baiknya? Di samping keberkahan juga tidak ada. Yang keenamnya, belajar watuli zaman, waktunya panjang. Ada hadis Nabi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Apa artinya? Tuntutlah ilmu dari buayan ibu sampai ke liang kubur. Masya Allah. Yang namanya untuk ilmu jangan hanya sekedar lulus S-nya selesai, sampai liang kubur kita masih diberitakan untuk menuntut ilmu. Maaf Pak, Bu, saya bukan sekedar menyembuhkan diri, tapi memberikan motivasi buat anak kita dan buat anak-anak ibu. Saya berdua kalau ada yang menyekolahkan saya masih mau saya sekolah. Aus sama belajar. Cuman karena sekarang duitnya sudah kurang aja untuk mengambil S3-nya, hitung-hitung gitu ya. Sama kemampuan udah 61 ke atas mau udah repot. Saya belajar ngambil S1 2 kali. Di UIN sama kalau maka ditanya Dr. Andes sama SPDI. Saya ngambil S2 3 kali. Ya, Magister Manajemen di International Global Institute, Magister Pendidikan di UHAMKA, dan Magister Ilmu Komunikasi Politik di Mercubuana. Kenapa? Pengen nyombahin anak-anak saya supaya kalau bapaknya saja S3, S2, 3 kali, masa anak saya cuma S1 sekali? Jangan. Kenapa? Buat memotivasi. Apalagi saya seorang guru di sekolah juga pengen memotivasi anak-anak didik saya supaya mereka punya semangat untuk belajar. Kenapa? Belajar dari sejak buayan ibu sampai kita nanti ke liang kubur. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, cukup waktunya ya, dapat kepanjangan, kesian belajar dengan duit, ya acara masih banyak lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, itu saja mungkin yang saya sampaikan. Anak sekalian, para yatim piatu, halo. Nah, doa kalian doa yang mustajabah, doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Ustaz pesankan dalam setiap kali kalian selesai melaksanakan sholat 5 waktu, jangan lupa apa? Doa buat orang. Hafal doa buat orang tua? Coba sama-sama. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya minimal itu doa yang kamu baca. Nah, ini ibu-ibu kalian, pengganti ibu-ibu kamu, didoakan. Mau mendoakan ibu-ibu yang ada di sini? Mau mendoakan ibu-ibu yang hadir? Ayo kita doakan semuanya ya, buat ibu-ibu yang hadir di sini. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah. Amin. Diaminkan kan? Ya, diaminkan. Semuanya jangan megang api. Aminkan yang khusyuk, yang ikhlas buat ibu-ibu yang saat ini sudah perhatian sama kamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah ibu-ibu kami, ibu-ibu yang hadir di tempat ini, hatinya menjadi hati yang lapang, pikirannya selalu tenang, rezekinya rezeki yang gampang, hidupnya selalu senang, duitnya banyak tersimpan di bank, rumahnya bertingkat tinggi menjulang, mobilnya banyak tak berbilang, suaminya suami yang penyayang, anak-anaknya pada rajin
sembahyang. Di rumahnya permadani selalu terbentang. Di atasnya makanan selalu terhidang. Ada udang, ada rendang, ada ikan di pindang, ada empek-empek. Mudah-mudahan kehidupan ibu yang ada di sini selalu penuh berkah. Anak-anaknya soleh dan soleha, bisa berangkat haji ke Mekah dan Madinah, dan meninggalnya ibu kita dalam keadaan husnul. Amin ya rabbal alamin. Sudah didoakan tuh sama ibu yang anak-anak yatim. Insya Allah doa anak-anak yatim buat kita langsung tembus diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila kulli thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.